Kaisar Pedang yang mengejutkan. 6121. Jika Tian Suizong hanya ingin bangkit kembali, maka tujuan Tian Suizong telah tercapai. Lin Bai juga mengatakan hal itu kepada Zhang Bailiu dengan sederhana dan jelas. Zhang Bailiu terkejut sejenak, dan bertanya, apa maksud putra suci? Lin Bai tersenyum ringan, dan perlahan menjelaskan, ketika saya pertama kali menyelidiki Xia Jingzi, saya benar-benar ingin menggunakan Xia Jingzi sebagai titik masuk, agar dapat bergerak menuju pangeran ketiga. Namun, seiring penyelidikan semakin mendalam, saya menemukan bahwa Xia Jingzi tidak memiliki hubungan dengan Nanjiang Chonggu. Xia Jingzi tampaknya adalah agen rahasia Nanjiang Chonggu yang sengaja ditanam di Chu. Lin Bai memandang Zhang Bailiu, sang patriark seharusnya tahu, mencampuri urusan internal Chu adalah tabu negara Chu, dan Kaisar Chu tidak akan membiarkannya begitu saja. Zhang Bailiu mengangguk setengah mengerti, tetapi tidak menyela, memberi isyarat kepada Lin Bai untuk melanjutkan pembicaraan. Lin Bai melanjutkan, selama Departemen Zhaoxing mengkonfirmasi bahwa Xia Jingzi adalah putra pangeran ketiga, kejahatan, mencampuri urusan internal Chu, saja sudah cukup untuk membuat pangeran ketiga kehilangan tahta, apalagi meracuni pangeran tertua dan pangeran kedua. Dosa sang pangeran. Petik 2. Yang terpenting adalah, Wen Tianzong, Tian Dimen, keluarga Li, keluarga Zhao, dan 5 keluarga serta 7 aliran dari keluarga Sun semuanya berada di bawah komando pangeran ketiga. Bahkan jika pangeran ketiga pada akhirnya tidak tergerak, Kaisar Chu tidak lagi percaya pada kesetiaan Wen Tianzong, Tian Dimen, keluarga Li, keluarga Zhao, dan keluarga Sun. Cara yang digunakan oleh keluarga kerajaan Chu terhadap sekte Tiansui di masa lalu mungkin harus digunakan pada 3 keluarga besar dan 2 sekte ini. Artinya, Lin Bai menatap Zhang Bailiu, keluarga Li, Tian Dimen, Wen Tianzong, keluarga Zhao, keluarga Sun, akan ditekan secara diam-diam oleh keluarga kerajaan Chu. Pada saat itu, bukankah sekte Tiansui akan dapat memanfaatkan situasi dan bangkit? Bagaimana mereka memperlakukan Tian Suizong di masa lalu, Tian Suizong dapat memperlakukan mereka di masa depan. Bukankah begitu? Di akhir ucapan Lin Bai, senyum perlahan muncul di sudut mulutnya. Bola mata Zhang Bailiu berkedut di rongganya, dan kelicikannya matanya membelalak. Setelah berpikir sejenak, Zhang Bailiu mengangguk berulang kali, dan berkata kepada Lin Bai, jadi, kita hanya perlu menunggu. Lin Bai berkata, jika mereka kalah, mereka tentu harus membayar harganya. Jika kita menang, kita tentu akan mendapatkan imbalan yang sesuai. Patriark Zhang Bailiu, taruhan yang kubuat dengan Tian Suizong di masa lalu dapat dianggap telah terpenuhi bagi Tian Suizong hari ini. Lin Baiyu mengatakan sesuatu kepada Zhang Bailiu dengan sungguh-sungguh. Saat itu, Zhang Bailiu dan Lin Bai pernah melakukan percakapan rahasia. Tian Suizong membantu Lin Bai menembus ranah Tai Dao Guo, dan Lin Bai setuju untuk membantu Tian Suizong memenangkan dukungan keluarga kerajaan dan mencari kesempatan untuk kembali berkuasa. Setelah pertempuran ini, Xia Jingzi ditangkap. Entah itu meracuni pangeran pertama dan kedua, atau mencampuri urusan internal Chu, pangeran ketiga ditakdirkan untuk tidak menjadi kaisar Chu karena salah satu dari 2 kejahatan ini. Belum lagi bahwa, Februari, dalam Paviliun Matahari Bulan, 1 Yang, 2 Bulan, 3 Penghormatan, 4 Orang Suci dan 5 Pahlawan, adalah sisa-sisa Istana Iblis 9 Neter. Jika kejahatan bersekongkol dengan sisa-sisa Istana Iblis 9 Neter ditambahkan, pangeran ketiga mungkin tidak akan lolos dari kematian. Keluarga Zhao, keluarga Li, keluarga Sun, Wen Tianzong, Tian Dimen, semuanya berada di bawah komando pangeran ketiga. Setelah pertempuran ini, ketiga pangeran jatuh dan tercerai-berai. Penindasan. Di antara 5 keluarga dan 7 sekte di negara Chu, 3 keluarga besar dan 2 sekte besar semuanya ditindas. Dengan begitu banyak sumber daya kultivasi, seseorang harus mengambil alih. Saat ini, kesempatan bagi Tian Suizong untuk bangkit kembali telah tiba. Dengan demikian, taruhan antara Lin Bai dan Zhang Bailiu telah berakhir hari ini. Lin Bai juga memenuhi janjinya dan menemukan kesempatan untuk membantu Tian Suizong bangkit kembali. Adapun tindak lanjutnya, itu hanya bergantung pada cara dan tekad Tian Suizong sendiri. Zhang Bailiu terdiam sejenak, apakah putra suci bermaksud meninggalkan sekte dengan mengatakan ini? Zhang Bailiu menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Lin Bai, meskipun aku memiliki kesepakatan denganmu, kau menjadi putra sekte Tiansui karena kepentingan yang saling terkait. Tetapi sebagai putra suci sekte Tiansui, meskipun kau baru berada di sana beberapa tahun, kau telah memberikan wajah baru bagi sekte ini. Memang,
Setelah pertempuran ini, Tian Suizong akhirnya menunggu kesempatan yang telah lama hilang untuk bangkit kembali, dan taruhan antara kau dan Tian Suizong dapat dianggap telah selesai. Tapi, Zhang Bailiu berhenti sejenak, lalu berkata kepada Lin Bai dengan serius, tapi, aku tetap ingin kau tinggal dan terus menjadi putra suci Tian Suizong. Tunggu saja sampai kau menembus alam Luo Dao Guo Agung, orang tua ini bisa menjadi gurumu, dan aku bisa memberimu posisi penguasa Sekte Tian Sui. Sekte tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Sikap Zhang Bailiu sangat tulus, dan kata-katanya pun sangat jujur. Ia dengan tulus ingin meminta Lin Bai untuk tinggal dan terus menjadi putra Tian Suizong. Bagaimanapun, prestise Lin Bai di hati para murid Sekte Tian Sui telah melampaui semua leluhur dan penguasa. Singkatnya, Lin Bai saat ini adalah tulang punggung sebenarnya dari Sekte Tian Sui. Mendengar Lin Bai ingin pergi, Qiao Mo dan Qin Yao langsung tegang, dan Bai Yifei, Zhou Xinjun, dan yang lainnya juga menunjukkan keengganan mereka. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak mengatakan aku akan pergi sekarang. Aku akan tinggal di negara Chu untuk sementara waktu. Selama waktu ini, aku dapat terus menjadi putra suci Sekte Tian Sui. Tapi jalanku bukanlah di alam iblis. Lin Bai berkata kepada Zhang Bailiu dengan serius, leluhur tua, kau tahu. Ketika aku membuat kesepakatan dengan Sekte Tian Sui, aku sudah menjelaskan dengan sangat jelas bahwa aku akan meninggalkan alam iblis cepat atau lambat. Zhang Bailiu mengangguk untuk menunjukkan pengertiannya, tetapi dia menarik napas dalam-dalam, aku khawatir, sekarang jika kau ingin pergi, itu akan sulit. Lin Bai mengerutkan kening, apa maksud leluhur tua? Zhang Bailiu tersenyum kecut, Lin Bai, jangan salah paham, kau baik kepada Tian Suizong, bahkan jika kau tidak ingin menjadi putra Tian Suizong, Sekte akan memperlakukanmu dengan sopan dan tidak akan pernah menyentuhmu. Sekte Tian Sui tidak akan menyerangmu, tetapi bukan berarti orang lain juga tidak akan menyerangmu. Ekspresi Lin Bai sedikit berubah, dan pikirannya dipenuhi berbagai macam pikiran. Zhang Bailiu berkata, kau menunjukkan penampilan tertinggi di luar ibu kota kekaisaran sebelumnya, yang tidak hanya menarik perhatian negara Chu, tetapi juga mengejutkan seluruh alam iblis. Petik 2. Kau juga telah melihat bahwa saat wujud tertinggimu terungkap, para ahli yang tersembunyi di dalam dan di luar ibu kota kekaisaran di luar alam Hunyuan Dao Guo telah bergerak. Mereka semua ingin menjarahmu dan mengabdi kepada kekuatan mereka. Mereka memiliki pemikiran seperti itu, dan negara Chu pasti juga memiliki pemikiran seperti itu. Zhang Bailiu tersenyum dan bertanya kepada Lin Bai, apakah menurutmu, negara Chu akan membiarkanmu meninggalkan alam iblis? Lin Bai berkata, Yang Mulia Chen Wang bukanlah orang seperti itu. Zhang Bailiu mengangguk lagi, memang, Yang Mulia Chen Wang memiliki hati yang baik dan selalu menghargai cinta dan kebenaran. Dia memang tidak akan memaksamu untuk tinggal. Petik 2. Tetapi apakah leluhur negara Chu akan setuju? Jangan kita bicarakan itu. Kaisar Chu saat ini, dia tidak hanya tidak akan membiarkanmu meninggalkan alam iblis, dia bahkan tidak akan membiarkanmu meninggalkan kerajaan Chu. Zhang Bailiu berkata dengan sungguh-sungguh, karena Kaisar Chu sangat menyadari potensi yang dimiliki seorang Perdana Menteri Agung, begitu kau dibebaskan dan bergabung dengan kekuatan lain, kau mungkin akan menjadi musuh negara Chu di masa depan. Jika kau bersikeras meninggalkan negara Chu, aku khawatir Kaisar Chu akan membunuhmu tanpa ragu-ragu. Jika kau tidak menggunakannya, kau akan kubunuh. Kau harus memahami kebenaran ini. Setelah mendengarkan analisis Zhang Bailiu, wajah Lin Bai diselimuti lapisan es yang tebal. 6122. Setelah mendengar kata-kata Zhang Bailiu, wajah Lin Bai menjadi dingin. Ketika dia memutuskan untuk menggunakan kartu trufnya, Lin Bai menduga itu akan menimbulkan sensasi besar. Tetapi sensasi yang terjadi sekarang melampaui ekspektasi Lin Bai. Tidak peduli mana dari penampilan tertinggi dan kekuatan pemangsa yang diungkapkan, itu akan menimbulkan sensasi di dunia iblis yang sudah diantisipasi Lin Bai. Zhang Bailiu berkata kepada Lin Bai, tentu saja, jika kamu memilih untuk tinggal di alam iblis dan kerajaan Chu pada akhirnya, kerajaan Chu pasti akan memperlakukanmu dengan sangat baik dan akan memberimu dukungan besar. Itu tergantung pada pilihanmu. Lin Bai tetap diam dan tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi wajahnya menjadi semakin pucat dan matanya menjadi semakin muram. Setelah setengah suara, Lin Bai menggelengkan kepalanya, ini semua adalah hal-hal untuk masa depan, mari kita bicarakan nanti. Zhongmen telah menderita kerugian besar kali ini, jadi biarkan murid-murid Zhongmen yang terluka beristirahat terlebih dahulu. Selain itu, leluhur juga perlu menjalin hubungan di dalam dan di luar ibu kota kekaisaran untuk memastikan status Tian Suizong.
Patriark Zhang Bailiu berulang kali mengangguk setuju. Setelah pertemuan, Lin Bai juga kembali ke halamannya. Gagak itu juga berdiri di dahan, sudah menunggu Lin Bai. Kau sepertinya tidak mengerahkan banyak usaha dalam pertempuran ini. Lin Bai mengangkat alisnya dan berkata, kau melihat aku dipukuli hingga hampir mati, dan kau tidak bisa melawannya. Gagak itu menutup mulutnya dengan sayapnya, seolah-olah sedang menutupi mulutnya dan mencibir, jarang sekali aku melihatmu dalam keadaan berantakan seperti ini, jadi aku melihatnya lagi. Lagi pula, Lin Bai, jika orang lain tidak mengerti dirimu, apakah aku juga tidak mengerti dirimu? Karena kau telah memutuskan untuk pergi ke pegunungan dan hutan di pinggiran timur, kau tentu yakin akan bisa keluar. Bahkan jika kau tidak membawa Xia Jingxi kembali pada akhirnya, mereka tidak akan mudah membunuhmu. Kau baru memperlihatkan wujud tertinggimu, dan kekuatan melahapmu belum ditampilkan. Lin Bai tidak tertarik bercanda dengan gagak itu, dan bertanya, sosok tertinggi telah terungkap, yang telah menimbulkan kehebohan di alam iblis. Baru saja Patriark Zhang Bailiu berkata, aku khawatir alam iblis tidak akan membiarkanku pergi semudah itu. Gagak itu mengerutkan bibir dan berkata, tidak masalah. Apakah ada perbedaan jika aku pergi lebih cepat atau lebih lambat? Karena kerajaan Chu dan alam iblis sama-sama berniat untuk mempertahankanmu, mengapa kau tidak memanfaatkan kesempatan ini dan menggunakan sumber daya yang mereka berikan untuk meningkatkan kultivasimu? Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, jalanku bukanlah di alam iblis. Gagak berkata, aku tahu kau mencari Bai Xiao Xiao dan yang lainnya, tetapi bahkan jika kau menemukan mereka, kau tetap membutuhkan tempat untuk berlatih. Lin Bai mengangkat alisnya dan bertanya kepada Gagak, tidakkah kau pikir aku tidak akan bisa mendapatkan sumber daya untuk kultivasi setelah meninggalkan alam iblis? Apakah kau lupa siapa guruku? Ketika Lin Bai menyebutkan guru, Gagak terkejut sejenak, tiba-tiba menyadari di matanya, dan tersenyum seperti manusia. Lin Bai menghela napas pelan, daripada berkonflik dengan orang-orang di dunia iblis ini, mencari kulit harimau, lebih baik aku pergi ke dunia roh untuk mencari guruku. Gagak mengangkat bahu, dengan wajah acuh tak acuh, ada banyak jalan yang bisa kau pilih sekarang, dan kau bisa memikirkannya dengan cermat. Bahkan jika kau bersikeras meninggalkan alam iblis, dengan kecerdasanmu, kau bisa menemukan jalan keluar. Lagi pula, kau sendirian, dan kau tidak memiliki banyak ikatan dan rasa memiliki di dunia iblis. Lin Bai mengangguk, dan berkata, jangan bicarakan ini, istirahatlah, dan selesaikan masalah di depanmu dulu. Tidak lama kemudian, Yang Mulia Chen Wang mengirim seseorang untuk mengantarkan ramuan penyembuhan tingkat atas kepada Lin Bai dan murid-murid Sekte Tianshui yang ikut serta dalam pertempuran. Setelah Lin Bai mendapatkan ramuan penyembuhan, ia mulai menyembuhkan diri di halaman istananya sendiri. Sekitar 3 hari kemudian, dengan bantuan sejumlah besar pil penyembuhan dari Yang Mulia Chen Wang, meskipun luka Lin Bai belum sepenuhnya sembuh, itu bukan lagi masalah serius. Hari ini, Lin Bai keluar dari istana Tianshuizong lagi, dan datang ke benteng yang secara diam-diam berkomunikasi dengan Tian Xiying. Sebelum berangkat, Lin Bai menghubungi Meng Hua dan Tuan Li di Kam Tianzi dan meminta mereka untuk menunggu di sini sampai Lin Bai datang. Ketika dia datang kali ini, Lin Bai ingin menanyakan tentang korban jiwa dari batalion Tianzi. Tuan Serigala. Meng Hua dan Tuan Li menunggu di benteng untuk waktu yang lama, ketika mereka melihat Lin Bai berjalan masuk, mereka bergegas maju untuk memberi hormat. Beberapa hari yang lalu, aku memerintahkanmu untuk menghitung korban batalion Tianzi. Bagaimana hasil hitunganmu? Lin Bai masuk dan bertanya dengan lugas. Sudah ada hasilnya, kata Li Laoyu dengan sungguh-sungguh, sebanyak 53 prajurit dikirim ke batalion Tianzi kali ini, 30 diantaranya gugur dalam pertempuran, dan 23 kembali. 30 orang gugur dalam pertempuran, dan 23 kembali. Korban jiwa hampir sama dengan Tianshuizong. Tidak ada prajurit di batalion Tianzi yang lemah. Mereka semua berasal dari berbagai sekte dan keluarga di 18 negara bagian kekuasaan kekaisaran, dan mereka juga merupakan tokoh-tokoh setingkat leluhur di sekte dan keluarga masing-masing. Kekuatan mereka tidak rendah, tetapi mereka masih mengalami banyak korban, yang menunjukkan betapa tragisnya hasil pertempuran ini. Begitu, Lin Bai diam-diam mencatat angka-angka tersebut, lalu melihat daftar itu, kirim daftar korban kepada Yang Mulia Chen Wang, dan Yang Mulia akan mengurus pemakaman mereka. Mendengar kata-kata Lin Bai, Tuan Li dan Meng Hua sama-sama bersemangat dan berterima kasih berulang kali. Para prajurit Kam Tianzi mempertaruhkan nyawa mereka untuk melayani Yang Mulia Chen Wang, karena mereka ingin Yang Mulia Chen melindungi dan memajukan keluarga dan sekte mereka setelah naik tahta.
Jika daftar korban ini dikirim oleh Tian Ziying, Yang Mulia Chen Wang hanya akan melihatnya, dan tidak akan ada hasilnya. Lagi pula, yang mati sudah mati. Yang mati tidak lagi penting. Tetapi dengan kata-kata Lin Bai, Yang Mulia Chen Wang akan mengurus keluarga dan sekte mereka demi Lin Bai. Lin Bai berkata kepada Li Lao dan Meng Hua, setelah pertempuran ini, hal-hal besar dapat dicapai. Para prajurit di Kam Tianzi yang setia kepada Yang Mulia Chen Wang akan diberi penghargaan di masa depan. Meng Hua dan Li Lao tampak sangat gembira, terima kasih, Tuan Serigala, dan terima kasih, Yang Mulia. Saya masih ada urusan, jadi saya pergi dulu. Setelah mengatur semuanya, Lin Bai meninggalkan benteng ini. Malam tiba. Lin Bai tiba di gedung abadi, dan dipimpin oleh pelayan, memasuki ruang pribadi. Di ruang pribadi, Huang Qingyun, Putri Suci Istana Teratai Suci, Chen Yule, Putra Suci Keluarga Chen, serta para junior dari sekte mereka, dan juga murid-murid sekte Tiansui telah menunggu lama. Saudara Lin, melihat Lin Bai masuk, Chen Yule dan Huang Qingyun berdiri dan membungkuk memberi hormat. Anda tidak perlu terlalu sopan, silakan duduk. Lin Bai masuk dan duduk, lalu bertanya, bagaimana korban di Istana Seng Lian dan keluarga Chen? Chen Yule menggelengkan kepalanya, kita bukanlah kekuatan utama dalam operasi ini. Korban jiwa tentu saja tidak sebanyak di Tian Suizong dan Tian Ziying, hanya beberapa prajurit yang gugur. Huang Qingyun juga mengangguk dan berkata, situasi Istana Seng Lian dan situasi keluarga Chen serupa, dan tidak banyak prajurit yang gugur. 6123. Seperti yang dikatakan Chen Yule dan Huang Qingyun, baik keluarga Chen maupun Istana Teratai Suci bukanlah kekuatan utama dalam operasi ini, dan medan pertempuran yang mereka hadapi bukanlah medan pertempuran garis depan. Hanya saja, ketika Lin Bai berhasil mundur, mereka berdiri untuk menghalangi bala bantuan untuk Lin Bai. Dan, bala bantuan, yang disebut-sebut itu juga memiliki semangat bertempur yang rendah. Sekelompok massa, keluarga dan sekte mereka tentu saja tidak dapat menanggung kerugian besar. Chen Yule dan Huang Qingyun tidak bertanya lebih lanjut tentang korban Tian Suizong, karena mereka sudah menduga bahwa korban Tian Suizong pasti sangat tragis. Bagaimanapun, Tian Suizong dan Tian Ziying adalah kekuatan utama, dan mereka berada di medan pertempuran garis depan. Chen Yule ragu-ragu berulang kali, dan bertanya, Saudara Lin, bagaimana keadaan Xia Jingxi? Tidak mati. Lin Bai menjawab dengan tenang, saya, bersama dengan Yang Mulia Pangeran Chen Wang, Tuan Zumo dan Legiun Naga Darah, membawa Xia Jingxi ke Purgatorium dan menyerahkannya kepada Pangeran Yu. Pangeran Yu. Chen Yule mengerutkan kening dan menggumamkan nama itu, jadi selama ini, Pangeran Yu telah menjaga Purgatorium. Segera, Chen Yule mengerutkan kening, karena Pangeran Yu telah mengambil alih Xia Jingxi, masalahnya sudah selesai. Itu tergantung pada seberapa banyak Pangeran Yu bisa keluar dari Xia Jingxi. Setelah jamuan makan selesai, Lin Bai mengangkat gelas anggur dan berkata kepada Chen Yule dan Huang Qingyun, terima kasih kepada keluarga Chen dan Istana Seng Lian atas bantuan kalian, jika tidak, aku khawatir nyawaku akan hilang di pinggiran timur pegunungan. Sambil memegang gelas anggur, Huang Qingyun mengerucutkan bibirnya dan tersenyum, kakak Lin terlalu rendah hati. Hanya karena kakak Lin memiliki aspek tertinggi, mustahil bagi kakak Lin untuk mati di pegunungan dan hutan pinggiran timur. Chen Yule menelan semuanya, lalu berseru, ya, kakak Lin, kau terlalu pandai menyembunyikan diri, aku tidak menyangka kau memiliki penampilan tertinggi. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan tidak ingin membahas masalah ini, begitu sosok tertinggi terungkap, itu akan menimbulkan banyak masalah, jadi aku tetap diam. Huang Qingyun dan Chen Yule mengangguk berulang kali, benar, kali ini kakak Lin menunjukkan penampilan tertingginya, aku tidak tahu berapa banyak kekuatan di dunia iblis yang telah menargetkan kakak Lin. Chen Yule berkata lagi, tapi tidak apa-apa, selama kakak Lin tetap berada di ibu kota kekaisaran, keluarga kerajaan-kerajaan Chu pasti akan menjaga kakak Lin tetap aman dan sehat. Huang Qingyun melihat bahwa Lin Bai tidak ingin membahas Perdana Menteri tertinggi, jadi dia mengganti topik, kakak Lin, apakah kau yakin bahwa penyebab kematian pangeran pertama dan pangeran kedua berkaitan dengan pangeran ketiga? Lin Bai menjawab, 99 dari 10. Huang Qingyun berkata, baiklah kalau begitu, kita tunggu saja kabarnya. Jamuan makan di gedung abadi berakhir lebih awal, dan Chen Yule serta Huang Qingyun juga membawa murid-murid mereka kembali ke tempat tinggal mereka. Kali ini bukan jamuan perayaan, melainkan hanya Lin Bai memanggil mereka untuk menanyakan tentang korban jiwa. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Huang Qingyun dan Chen Yule,
Lin Bai membiarkan murid-murid Sekte Tiansui kembali ke istana terlebih dahulu, sementara dia langsung pergi ke kediaman Pangeran Hong. Kali ini, kediaman Pangeran Hong juga memberikan kontribusi besar, memblokir gelombang pertama bala bantuan dari Pangeran ketiga di luar ibu kota kekaisaran, termasuk 3 penghormatan dan 4 orang suci dan 5 pahlawan, di 1 Yang, 2 bulan, 3 penghormatan, 4 orang suci dan 5 pahlawan, di Paviliun Matahari Bulan. Mereka semua dihentikan oleh Istana Pangeran Hong. Jika bukan karena tindakan Istana Pangeran Hong, rencana Lin Bai di pinggiran timur pegunungan dan hutan tidak akan pernah semudah ini berhasil. Ketika Lin Bai berjalan ke gerbang Istana Pangeran Hong, pelayan di pintu menemukan Lin Bai, dan menyambut Lin Bai masuk ke Istana Pangeran Hong dengan senyum di wajahnya. Tuan Serigala, putri dan penasihat militer telah lama menunggu, silakan ikut saya. Disambut oleh pelayan di pintu, Lin Bai datang ke ruang kerja Istana Pangeran Hong. Di ruang kerja, Nona Shen Xian masih duduk di kursi utama. Di bawah kursi utama, di sebelah kiri adalah Cao Yuxi, dan kemudian ada beberapa pria tua berambut dan beralis putih, tetapi Lin Bai tidak mengenal mereka. Jika dipikir-pikir, para leluhur ini juga adalah penasihat di bawah komando Istana Pangeran Hong. Di bawah kursi utama, Zhang Linghu duduk di kursi pertama di sebelah kanan, dan kemudian duduk 7 atau 8 pria kekar berurutan di bawahnya, semuanya memancarkan aura pembunuh. Aura. Beberapa orang ini jelas veteran militer, dan mereka pasti jenderal yang pernah setia kepada Istana Pangeran Hong. Tuan Serigala. Melihat Lin Bai masuk, Cao Yuxi, Zhang Linghu, dan yang lainnya berdiri satu persatu, membungkuk kepada Lin Bai. Anda tidak perlu terlalu sopan. Lin Bai mengangguk. Nona Shen Xian meminta Lin Bai untuk duduk, lalu bertanya, bagaimana masalahnya? Di mana Xia Jingxi? Lin Bai berkata, dia telah diserahkan ke purgatorium. Zhao Yuxi juga menghela napas lega ketika mendengar kata-kata itu. Setelah masuk ke purgatorium, tidak akan mudah untuk keluar. Lin Bai bertanya kepada Cao Yuxi, saya sekarang khawatir pangeran ketiga akan melompati tembok dengan tergesa-gesa, menyuap para prajurit di purgatorium, dan membunuh Xia Jingxi di purgatorium. Cao Yuxi juga sedikit mengerutkan kening ketika mendengar kata-kata Lin Bai, dan menundukkan kepalanya sambil berpikir. Sebelum Zhao Yuxi sempat berpikir, seorang lelaki tua berambut dan beralis putih tertawa, Anda bisa tenang, Tuan Serigala. Tempat seperti apa purgatori itu, bagaimana bisa begitu mudah ditembus? Ada begitu banyak iblis dan pendekar kultus yang dipenjara di purgatori. Jika memang semudah itu membunuh orang di purgatori, bukankah purgatori akan menjadi bahan lelucon? Dia melanjutkan, alasan mengapa purgatori begitu menakutkan di negara Chu adalah karena purgatori adalah ruang yang sepenuhnya tertutup dan independen. Hanya sedikit orang yang mengetahui identitas pasti para penjaga yang ditempatkan di sana, dan bahkan keluarga kerajaan pun sulit untuk menyelidikinya. Identitas mereka berada di dalam divisi Zhao Xing, dan semuanya termasuk informasi yang hanya berhak diakses oleh Kaisar Chu. Jadi, bahkan jika pangeran ketiga berniat membunuh Xia Jingxi, dia tidak berdaya sekarang di purgatori. Lin Bai menatap lelaki tua yang berbicara itu, dia agak asing dan tidak mengenalnya. Nona Shen Xian berkata, ini mantan perwira istana Pangeran Hong, juga dari generasi paman saya, bernama Liu Chanhong. Pria tua berambut putih itu tersenyum dan berdiri, menangkupkan tangannya dan berkata kepada Lin Bai, orang tua ini dulunya bertarung dengan pangeran di utara dan selatan, dan betapa tuanya serigala tua itu. Jika serigala tidak keberatan, panggil saja saya, Liu Tua. Begitu saja. Liu Tua. Lin Bai menangkupkan tangannya. Tuan Liu tertawa puas, memandang Lin Bai, lalu ke Nona Shen Xian, wajahnya memerah karena gembira, dan berkata, baiklah, baiklah, jika pangeran tahu bahwa menantu dari istana Pangeran Hong begitu luar biasa, saya bisa tersenyum bahkan jika saya memikirkannya selama 9 musim semi. Begitu kata-kata ini keluar, Nona Shen Xian langsung tersipu. Lin Bai tidak bisa menahan diri untuk batuk kering 2 kali. Para jenderal militer di kedua sisi juga tersenyum dan mengangguk. Ketika mereka memandang Lin Bai, mata mereka seperti para tetua yang memeriksa junior, dan mereka sangat puas. Cao Yuxi menutup mulutnya dan tersenyum, lalu berkata, Tuan Serigala, seperti yang dikatakan Tuan Liu, meskipun pangeran ketiga kuat di negara Chu, tetapi di purgatori, meskipun dia memiliki seluruh kekuatan dan penglihatannya, mungkin tidak akan banyak membantu. Tuan Serigala, jangan khawatir, kita hanya perlu menunggu hasil dari divisi Zhao Xing. Mendengar Zhao Yuxi dan Liu Lao berbicara begitu meyakinkan, hati Lin Baixuan akhirnya bisa tenang. Fiuh, Lin Bai menghela napas panjang, hari ini, setelah pertempuran ini,
Lin Bai tidak hanya menyelesaikan kesepakatan dengan Sekte Tiansui, tetapi juga membantu Yang Mulia Raja Chen menangkap Xia Jingxi. Masalah lainnya dapat diserahkan kepada Yang Mulia Chen Wang untuk ditangani. Lin Bai hanya perlu menunggu hingga Yang Mulia Chen Wang naik tahta, dan kemudian membiarkan beliau mengatur kepulangannya ke dunia Tianquan. Meskipun Lin Bai tahu bahwa negara Chu ingin menahannya, jika ia mengakui niatnya untuk pergi kepada Yang Mulia Chen Wang, Yang Mulia Chen Wang pasti tidak akan menghalangi jalan pulang Lin Bai. 6124. Fajar menyingsing keesokan harinya ketika ia meninggalkan kediaman Pangeran Hong. Setelah Lin Bai makan semangkuk pangsit di pasar jalanan, ia datang ke kediaman Pangeran Chen dan bertemu dengan Yang Mulia Pangeran Chen. Di ruang tamu. Saudara Lin, silakan duduk. Yang Mulia Pangeran Chen masuk dengan wajah memerah, mempersilakan Lin Bai untuk duduk, dan memerintahkan pelayan untuk membawakan teh yang enak. Yang Mulia Pangeran Chen berkata sambil tersenyum, saya baru saja kembali dari istana. Saudara Lin tidak melihatnya. Hari ini, ayah memanggil pangeran ketiga yang sudah lama tidak dipanggil. Berdiri di Istana Emas, pangeran ketiga tampak seperti terong layu, dan ia tidak lagi memiliki kemuliaan yang sama seperti sebelumnya. Yang Mulia Pangeran Chen tak kuasa menahan senyum di sudut mulutnya. Tak lama kemudian, senyumnya perlahan menghilang, dan air mata memenuhi matanya. Ia telah melakukan begitu banyak kejahatan, dan ia harus menerima pembalasan hari ini. Lin Bai tahu bahwa kejahatan yang dikatakan Yang Mulia Pangeran Chen adalah penyebab kematian pangeran pertama dan pangeran kedua. Kedua belas pangeran telah dijebak, dan bahkan dia pun terlibat dan diturunkan pangkatnya dari ibu kota kekaisaran. Lin Bai memutar matanya dan mengingatkan, Yang Mulia, meskipun kita telah menangkap Xia Jingxi, persidangan oleh Zhao Xingxi belum mencapai kesimpulan. Yang Mulia harus berhati-hati. Yang Mulia Chen Wang mengangguk berulang kali, saya telah mendesak Zhao Xingxi untuk mempercepat persidangan. Begitu ada hasilnya, saya akan segera memberitahu Saudara Lin. Lin Bai berkata lagi, meskipun pangeran ketiga kalah dalam pertempuran ini, fondasinya di ibu kota kekaisaran masih kokoh. Yang Mulia harus mempersiapkan diri sejak dini. Lin Bai belum selesai berbicara, dan ketika dia mencapai posisi yang tepat, dia tiba-tiba berhenti. Yang Mulia Chen Wang mengerutkan kening, matanya tiba-tiba memancarkan cahaya yang ganas. Saudara Lin, apa maksudmu? Pangeran ketiga akan melompati tembok dengan tergesa-gesa, memimpin pasukan untuk memaksa masuk ke istana, dan merebut tahta. Lin Bai berkata, saya telah memeriksa sejarah keluarga kerajaan. Dalam ratusan ribu tahun yang panjang, tidak sedikit kasus di mana pangeran merebut tahta dan akhirnya menyebabkan perang saudara di Chu. Api kegembiraan di hati Yang Mulia Chen perlahan padam, dan dia duduk di kursi dengan muram, matanya berkedip tajam, Saudara Lin mengingatkan saya dengan sangat baik. Lin Bai berkata, jika akhirnya berubah menjadi perang saudara di Chu, itu akan menjadi pertempuran antara militer. Begitu Departemen Militer ikut campur, Tian Suizong dan Tian Ziying tidak akan bisa berbuat banyak. Jika semuanya berjalan sesuai harapan Lin Bai, dan perebutan kekuasaan oleh pangeran berubah menjadi perang saudara di Chu, dan pasukan Departemen Militer bergerak ke ibu kota kekaisaran, maka hanya sedikit yang dapat dilakukan oleh 5 keluarga dan 7 sekte Chu. Siapapun yang memiliki lebih banyak tentara dan kuda, dan siapa yang memiliki kekuatan lebih besar, akan menjadi kaisar Chu di masa depan. Dalam sejarah keluarga kerajaan negara Chu, bukan hal yang aneh jika para pangeran bertece perebutan kekuasaan dan akhirnya berubah menjadi situasi di mana para pangeran saling berebut kekuasaan. Setidaknya telah terjadi 5 atau 6 kali dalam ratusan ribu tahun. Yang Mulia Chen Wang menarik napas dalam-dalam, baik Tian Suizong maupun Tian Ziying telah memberikan banyak kontribusi dalam pertempuran ini. Biarkan saya yang menangani hal selanjutnya. Mendengar Yang Mulia Chen menyebutkan prestasi Tian Suizong dan Tian Ziying, Lin Bai merasa sedikit percaya diri, setidaknya Yang Mulia Chen tidak melupakan asal-usulnya. Lin Bai berkata lagi, tujuan kedatangan saya ke sini adalah untuk mengingatkan Yang Mulia agar mendesak Departemen Kehakiman Pidana untuk mengadili Xia Jingxi lebih keras, tetapi juga untuk mengingatkan Yang Mulia agar berhati-hati terhadap pangeran ketiga yang terburu-buru melompati tembok. Yang ketiga adalah, ayo kembalikan 3 senjata ilahi Tai. Lin Bai mengeluarkan balista penembak matahari, perisai api sejati 9 naga, dan petir kekacauan, lalu menyerahkannya kepada Yang Mulia Chen Wang. Yang Mulia Chen Wang memandang ketiga senjata ilahi Tai itu dan berkata sambil tersenyum, Saudara Lin telah memberikan kontribusi besar dalam pertempuran ini, dan Sekte Tiansui juga telah memberikan banyak kontribusi, tetapi saya tidak punya apapun untuk memberi penghargaan kepada Saudara Lin dan Sekte Tiansui saat ini. Dalam hal kultivasi, Saudara Lin sudah berada di alam Tai Dao Guo tingkat menengah.
Dalam hal status, Saudara Lin sudah menjadi Markis Negara Chu saat ini. Saudara Lin mungkin tidak menyukai apa yang saya berikan kepada Saudara Lin. Mengapa Anda tidak memilih salah satu dari 3 senjata ilahi Tai ini, Saudara Lin, dan menerimanya sebagai ucapan terima kasih saya kepada Saudara Lin? Tentu saja, ini adalah hadiah dariku untuk Saudara Lin, bukan hadiah atas jasa dalam pertempuran ini. Begitu Yang Mulia Chen Wang selesai berbicara, beliau segera menambahkan kalimat lain, Saudara Lin, jangan menghindar, atau kau akan dikucilkan. Selain itu, aku juga mengingat kontribusi Tian Suizong dan Tian Ziying dalam hatiku. Ketika peristiwa besar itu diselesaikan di masa depan, Tian Ziying akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dan Tian Suizong juga akan mendapatkan apa yang mereka impikan. Yang Mulia Chen Wang berkata kepada Lin Bai dengan sangat serius, begitu ucapan ini terucap, tidak diragukan lagi bahwa Yang Mulia Chen Wang telah membuat janji. Karena itu, maka aku tidak akan menghindar lagi. Lin Bai menyeringai, menatap prajurit ilahi Tai 3 pedang di depannya, dan tanpa ragu-ragu, Lin Bai membuat pilihan, aku ingin. Petir ilahi kekacauan. Hahaha. Yang Mulia Chen Wang tertawa terbahak-bahak, dan menyerahkan petir ilahi kekacauan kepada Lin Bai. Aku tahu kakak Lin akan memilih benda ini begitu aku menebaknya. Tapi kakak Lin, ini adalah jenis senjata ilahi Tai yang dapat habis, dan tidak dapat diperbaiki. Ini dapat digunakan hingga 3 kali. Meskipun benda ini kuat, ini adalah jenis yang dapat habis. Kakak Lin, pikirkanlah. Lin Bai mengangguk, tetap teguh memilih petir ilahi kekacauan. Ketiga senjata ilahi Tai ini semuanya berada di tingkat teratas senjata ilahi Tai. Balista penembak matahari secara khusus disempurnakan oleh Paviliun Tianji dan diberikan kepada pasukan Chu. Meskipun penghalang api sejati 9 naga adalah senjata ilahi Tai, ia dapat menjebak prajurit di alam buah Dao Luo Agung. Jika ada cukup waktu, ia bahkan dapat memurnikan buah Dao Luo Dao. Adapun petir Dewa Kekacauan, itu adalah yang terkuat dari 3 senjata ilahi Tai, mampu membunuh Dao Luo Dao Guo. Jika benda ini ada di tangannya, Lin Bai pasti memiliki lebih banyak kartu. Meskipun hanya dapat digunakan 3 kali, jika digunakan dengan baik, itu pasti akan menyelamatkan Lin Bai 3 kali lagi. Melihat Lin Bai begitu bertekad, Yang Mulia Chen Wang menyerahkan petir Dewa Kekacauan kepada Lin Bai, dan berkata pada saat yang sama, Saudara Lin menyembunyikannya begitu dalam. Lin Bai mengerutkan kening, apa maksud Yang Mulia? Yang Mulia Chen Wang berkata sambil tersenyum, saya tidak menyangka Saudara Lin memiliki penampilan tertinggi, bahkan saya sendiri tidak mengatakannya. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan keinginan saya untuk menunjukkan penampilan tertinggi. Memang, jika bukan karena Saudara Lin, saya mungkin tidak akan mengungkapkannya dengan mudah. Yang Mulia Pangeran Chen Wang meletakkan tangannya di punggung dan menghela napas, sekarang setelah Saudara Lin mengungkapkan penampilan tertingginya, akan ada banyak masalah di masa depan. Lin Bai tetap diam, dia tahu bahwa masalah telah tiba. Yang Mulia Pangeran Chen Wang berkata, di ibu kota kekaisaran, semua kekuatan puncak dan sekte-sekte teratas di dunia iblis berkumpul, dan mereka semua telah menyaksikan penampilan tertinggi Saudara Lin. Untuk memenangkan hati Saudara Lin. Saudara Lin, Anda harus berhati-hati, tidak semua sekte dan keluarga akan berbicara sopan kepada Saudara Lin seperti saya. Banyak sekte dan keluarga memiliki gaya yang keras dan tidak mudah untuk diajak bergaul. Jika Saudara Lin memprovokasi mereka, diperkirakan mereka akan langsung merampok mereka. Mungkin, kakak Lin sedang berjalan di jalan suatu hari, dan dia dipukul hingga pingsan dengan tongkat, lalu dimasukkan ke dalam karung dan dibawa pergi. Ketika Yang Mulia Chen Wang mengucapkan kalimat terakhir itu, dia tak kuasa menahan tawa. Lin Bai terdiam, lalu tertawa 2 kali. 6125. Tapi Yang Mulia harus tahu, jalanku bukan di alam iblis, dan aku akan pergi cepat atau lambat. Setelah Lin Bai tertawa 2 kali, ia berkata kepada Lin Bai dengan serius. Aku tahu, aku selalu tahu. Yang Mulia Chen Wang sedikit kecewa, Saudara Lin, izinkan aku bertanya satu pertanyaan lagi, apakah kau harus pergi? Yang Mulia Chen Wang berbalik dan berkata kepada Lin Bai dengan serius, selama Saudara Lin bersedia tinggal di Chu, aku dapat menjamin. Ketenaran dan kekayaan, Saudara Lin akan memiliki semua yang kau butuhkan. Harta dan wanita cantik, Saudara Lin dapat memiliki sebanyak yang dia inginkan. Selama Saudara Lin bersedia tinggal, saat fajar besok, Saudara Lin dapat menjadi Raja satu karakter, Negara Chu, dan menjadi Raja Negara Chu dengan nama keluarga yang berbeda. Saudara Lin diizinkan untuk memilih metode saluran ilahi di perbendaharaan Negara Chu.
Saudara Lin diizinkan untuk menelusuri pengalaman kultivasi yang ditinggalkan oleh para ahli senior dari semua lapisan masyarakat. Bahkan di masa depan, negara Chu dapat sepenuhnya mendukung Saudara Lin untuk menembus alam Dao, Hunyuan, kekacauan, dan tertinggi. Jika Saudara Lin menyukai wanita cantik, itu akan lebih mudah. Yang Mulia Chen Wang tersenyum, Nona Shen Xian sudah memiliki perjanjian pernikahan dengan Saudara Lin, dan dia adalah wanita tercantik nomor 1 di Chu saat ini. Yang Mulia Chen Wang tertawa lagi, tentu saja, jika Saudara Lin menyukai 3 istri dan 4 selir, dan sekelompok wanita cantik, negara Chu juga dapat dipuaskan. Saudara Lin, tahukah Anda di mana terdapat wanita tercantik terbanyak di seluruh dunia iblis? Yang Mulia Chen Wang memberikan jawaban tanpa menunggu Lin Bai menjawab. Dia menunjuk ke kakinya, tepat di sini. Di negara Chu, di ibu kota kekaisaran. Ibu kota kekaisaran kerajaan Chu adalah tempat paling makmur dan kaya di seluruh alam iblis. Ada orang-orang hebat di sini, pria tampan dan wanita cantik. Melihat seluruh alam iblis, tidak ada tempat lain yang memiliki lebih banyak wanita cantik daripada Kaisar Chu. Yang Mulia Pangeran Chen Wang dengan sabar menyampaikan syarat-syaratnya, Lin Bai tidak perlu berpikir terlalu lama, ia juga tahu bahwa di balik semua ini ada maksud dari Kaisar Chu. Lagi pula, Yang Mulia Pangeran Chen Wang baru saja mengatakan, ia baru saja kembali dari istana. Yang Mulia Kaisar Chu pasti menginginkan Yang Mulia Raja Chen untuk merekrut Lin Bai. Dan syarat-syarat yang ditawarkan oleh negara Chu juga sangat murah hati. Jika Lin Bai menyukai ketenaran dan kekayaan, Lin Bai akan menjadi raja hanya dengan satu kata dan menjadi Raja Chu dengan nama keluarga yang berbeda dalam sekejap. Jika Lin Bai hanya ingin berlatih dan bertanya, Lin Bai dapat memilih metode saluran ilahi di perbendaharaan negara Chu, dan membiarkan Lin Bai menelusuri pengalaman kultivasi para senior dari berbagai kalangan. Dan di masa depan, ketika waktunya tepat, negara Chu juga akan dengan giat mendukung Lin Bai untuk menembus alam kultivasi Daluo Daoguo, Hunyuan Daoguo, Chaos Daoguo, dan Supreme Daoguo. Jika Lin Bai menyukai wanita cantik, ada banyak sekali wanita cantik di ibu kota kekaisaran. Selama Lin Bai setuju untuk tinggal di keluarga kerajaan Chu, akan ada wanita cantik sebanyak yang dia inginkan. Lin Bai dengan sabar mendengarkan syarat-syarat yang ditawarkan oleh Yang Mulia Chen Wang, dan bertanya, jika saya tidak setuju, apakah Yang Mulia berencana untuk membunuh saya? Yang Mulia Chen Wang menyesal, tidak, membunuh seorang prajurit dengan penampilan yang luar biasa akan menjadi kerugian besar bagi dunia iblis. Ayah tidak akan membunuhmu, tetapi dia akan menempatkanmu di bawah tahanan rumah, dan menempatkanmu di bawah tahanan rumah di ibu kota kekaisaran, setidaknya sampai kamu setuju untuk tinggal di Chu. Lin Bai menyeringai, kau tidak bisa mengurungku. Yang Mulia Chen Wang juga tertawa, aku tahu apa yang mampu dilakukan kakak Lin, dan aku juga tahu bahwa selama kakak Lin ingin pergi, negara Chu tidak akan bisa menghentikan kakak Lin. Semua ini adalah maksud dari seorang ayah. Lin Bai menatap Yang Mulia Chen Wang dan bertanya, apa maksud Yang Mulia? Yang Mulia Chen Wang menatap mata Lin Bai dan saling pandang. Dia berkata dengan serius, meskipun kakak Lin sekarang bekerja untukku, aku tidak pernah menganggap kakak Lin sebagai bawahan. Kita adalah teman, saudara, dan orang kepercayaan. Di masa depan, ketika aku menjadi Kaisar Chu, tidak apa-apa untuk memberikan setengah dari negara Chu kepada kakak Lin. Yang Mulia Chen Wang berkata dengan serius, jika suatu hari kakak Lin benar-benar ingin pergi, aku pasti akan membantu dan mengirim kakak Lin ke tempat yang dia inginkan. Membantu kakak Lin pulang. Lin Bai mengangguk puas, kata-kata Yang Mulia sudah cukup. Yang Mulia Pangeran Chen Wang berkata lagi, tetapi saudara Lin, sudah ada banyak sekali kekuatan di dalam dan di luar ibu kota kekaisaran yang mengincar Anda. Jadi, saya punya saran, saya tidak tahu apakah saudara Lin bersedia menyetujuinya. Lin Bai bertanya, saran apa? Yang Mulia Pangeran Chen Wang berkata, setelah saudara Lin mengungkapkan penampilan tertingginya hari itu, 9 pendekar yang melampaui alam Hunyuan Daoguo bertindak untuk menculik saudara Lin. Orang-orang ini adalah leluhur dari kekuatan masa kejayaan yang tersembunyi di ibu kota kekaisaran. Mereka tidak berhasil hari itu, dan mereka tidak akan membiarkannya begitu saja di masa depan. Jadi, Pangeran Chen tampak serius, jika kakak Lin tidak ingin diganggu siang dan malam oleh mereka, aku punya rencana. Yaitu meminta kakak Lin untuk bergabung dengan kerajaan Chu untuk sementara waktu. Lin Bai mengerutkan kening dan bertanya, apa maksudmu? Yang Mulia Chen Wang menjelaskan, kakak Lin, selama dia mengumumkan untuk bergabung dengan kerajaan Chu, dan dengan kerajaan Chu sebagai pendukungnya,
orang-orang luar itu akan takut akan kekuatan kerajaan Chu meskipun mereka tetap tidak menyerah, dan tidak akan berani melakukan kesalahan dengan mudah. Tentu saja, ini hanya sementara. Ini hanya untuk dilihat orang luar. Jika suatu hari kakak Lin ingin pergi, aku juga akan membantu kakak Lin untuk pergi, meninggalkan Chu, dan pulang. Lin Bai juga menundukkan kepala dan merenung sejenak setelah mendengarkan rencana dan usulan Yang Mulia Chen Wang. Seperti yang dikatakan Yang Mulia Chen Wang, saat aspek tertinggi terungkap, 9 pendekar yang melampaui tingkat Hunyuan Dao Guo tertarik untuk merebutnya. Hari itu, meskipun Xiao Changsheng maju, dia membuat mereka takut. Namun mereka tidak akan membiarkannya begitu saja. Mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk merebut Lin Bai di bawah komando mereka. Jika demikian, maka Lin Bai tidak akan memiliki kehidupan yang damai di ibu kota kekaisaran. Dan usulan Yang Mulia Pangeran Chen Wang adalah membiarkan Lin Bai bergabung dengan negara Chu secara lahiriah, dan negara Chu dapat mengumumkan bergabungnya Lin Bai ke dunia luar. Dengan cara ini, negara Chu dapat melindungi Lin Bai dengan cara yang jujur. Dengan perlindungan negara Chu, kekuatan-kekuatan yang menginginkan Lin Bai tidak akan berani membuat masalah dengan mudah, dan Lin Bai juga dapat hidup damai di ibu kota kekaisaran. Dan Yang Mulia Pangeran Chen Wang juga berjanji bahwa suatu hari Lin Bai akan pergi, dan dia juga akan memberikan bantuan terbaiknya untuk membantu Lin Bai pergi ke dunia Tianquan. Lin Bai memikirkannya, tetapi tidak menjawab, masalah ini, aku akan memikirkannya sejenak. Yang Mulia Pangeran Chen Wang mengangguk dan tersenyum, benar, kakak Lin dapat mempercayaiku sebelum menjawabku. Lagi pula, tidak perlu terburu-buru. Setelah keluar dari istana Pangeran Chen, Lin Bai berjalan menyusuri pasar dengan wajah muram. Sebenarnya, usulan Yang Mulia Chen Wang, hampir tidak merugikan Lin Bai. Pengumuman sementara untuk bergabung dengan negara Chu, menerima restu dari negara Chu, dan menghalangi kekuatan lain. Tidak ada kerugian bagi Lin Bai, dan ada banyak manfaat. Tapi kebetulan saja, Lin Bai selalu merasa bahwa ini adalah jebakan yang dirancang dengan cermat oleh negara Chu, dan mereka menunggu Lin Bai untuk terjun ke dalamnya. Sangat mudah untuk menyetujui bergabung dengan negara Chu untuk sementara waktu, yang dibutuhkan hanyalah sepatah kata dari Lin Bai. Tapi mungkin tidak semudah itu untuk pergi. Jadi Lin Bai tidak langsung menyetujui Yang Mulia Pangeran Chen Wang. Setelah keluar dari kediaman Pangeran Chen, Lin Bai menoleh ke belakang dan tersenyum kecut. Ini terdengar seperti sesuatu yang bisa dipikirkan oleh Yang Mulia Pangeran Chen. Ini kemungkinan besar ide para penasihat di sekitar Kaisar Chu. Langkah mundur yang bagus. Yang Mulia Pangeran Chen memperhatikan kepergian Lin Bai, dan dia juga menatap langit sambil menghela napas tak berdaya. Setiap kata yang diucapkannya kepada Lin Bai hari ini diajarkan kata demi kata oleh para penasihat Kaisar Chu di Istana Emas, dan hampir tidak ada kesalahan. Saudara Lin, kau memperlakukanku dengan tulus, tetapi aku mempermainkanmu seperti ini. Yang Mulia Pangeran Chen Wang menundukkan matanya dan tampak merasa bersalah, aku malu padamu.